Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 PTK PAI A1 2019 akan menyampaikan review jurnal yang telah kelompok kami diskusikan. Dengan judul Faktor Penyebab Kejenuhan Belajar SKI pada Siswa Kelas 11 Jurusan Keagamaan di Mantempel Sleman. Nama penulis Nikmatul Fauziah dengan nama jurnal Jurnal Pendidikan Agama Islam volume 10 nomor 1 tahun 2013 dengan link download yang telah dicantumkan. Jurnal ini telah terakreditasi Sinta 2. Saya Nabila Kamelia dengan NIM T 2019-1014 akan menjelaskan latar belakang masalah yang ada pada dalam interview jurnal kelompok kami. Nah, latar belakang masalahnya yaitu kesulitan dalam belajar yang sering dialami oleh siswa, salah satunya yaitu kejenuhan dalam belajar. Nah, maka dari itu diperlukan adanya inventarisasi faktor penyebab kejenuhan tersebut, terutama pada siswa saat pelajaran SKI kelas 11 keagamaan di Mantempel Sleman. Serta upaya bagaimana untuk terciptanya pembelajaran yang efektif, inovatif, komunikatif, aktif, dan secara pembelajaran yang menyenangkan pada mata pelajaran SKI. Nah, faktor internal dalam kejenuhan pembelajaran yaitu faktor jasmani, psikis, dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu meliputi keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, kejenuhan dalam belajar dapat mengakibatkan siswa tidak mampu menerima pelajaran dan bahkan tidak dapat memuat intisari dari pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian untuk memahami fenomena sosial yang berupa kejenuhan belajar yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran SKI, terutama di kelas 11 keagamaan Mantempel agar terciptanya prestasi belajar yang meningkat daripada sebelumnya dan menciptakan pembelajaran yang efektif, inovatif, komunikatif, serta aktif. Oleh karena itu diperlukan adanya investasi faktor penyebab kejenuhan dalam mata pelajaran, terutama mata pelajaran SKI kelas 11 keagamaan di Mantempel Sleman. Putri Ayu Soliha, NIM T 2019-1034. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian, objek penelitian, dan subjek penelitian dalam review jurnal kelompok kami. Nah, di dalam jurnal yang sudah kami review, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial berupa kejenuhan siswa dalam belajar sejarah kebudayaan Islam yang diamati pada proses pembelajaran di kelas. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi belajar, yaitu dengan mengkaji siswa yang mengalami kejenuhan saat belajar sejarah kebudayaan Islam. Dan setelah itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa metode, yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan penelitian ini, keabsahan datanya melalui metode triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dan selanjutnya, objek dan subjek penelitian ini meliputi siswa kelas 11 di Mantempel, Sleman, Yogyakarta. Dan ada beberapa hal yang sering dilakukan para siswa ketika merasa kejenuhan saat pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas. Antara lain, ada yang bercerita dengan teman sebangku, tidur pada saat pembelajaran di kelas, mencoret-coret kertas, bahkan ada juga mencari bahan untuk mainan atau mencari kesibukan. Hasil penelitian peneliti menemukan ada beberapa siswa kelas 11 keagamaan di Mantempel Sleman pada saat pembelajaran SKI ada yang kurang memperhatikan penjelasan guru karena mereka merasa jenuh pada saat mengikuti pembelajaran. Adapun kegiatan yang mereka lakukan yaitu yang pertama, bercerita dengan teman sebangku.
terdapat 8 siswa yang lebih memilih asik bercerita daripada memperhatikan guru saat mengajar. Yang kedua, tidur saat pembelajaran di kelas. Terdapat 3 siswa yang memilih tidur pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, meletakkan kepala di atas meja atau malas-malasan. Ada siswa yang sesekali meletakkan kepalanya di atas meja sehingga kurang konsentrasi mendengarkan penjelasan guru. Yang keempat yaitu siswa mencoret-coret kertas. Yang kelima, mencari bahan untuk mainan atau mencari kesibukan. Nah, terdapat 2 siswa yang bermain kertas dengan mengguntingnya lalu diletakkan di dalam laci. Yang keenam yaitu usil dengan mengganggu teman lainnya. Pada saat pembelajaran SKI, ada 3 siswa laki-laki yang mengganggu teman yang duduk di depannya. Yang ketujuh yaitu telat masuk kelas setelah istirahat. Ada sejumlah 6 siswa laki-laki kelas 11 keagamaan yang sering telat masuk kelas setelah istirahat dan mereka cenderung mengulur waktu untuk kembali ke kelas meskipun bel sudah berbunyi. Yang kedelapan yaitu siswa memilih untuk bermain handphone daripada mendengarkan penjelasan guru. Yang kesembilan yaitu izin keluar atau ke kamar mandi. Ada beberapa siswa yang izin keluar kamar mandi dan itu menjadikan alasan mereka untuk meninggalkan kelas. Yang ke-10 yaitu badan bersandar pada dinding. Ada 10 meja dan 10 kursi yang posisinya itu dekat dengan dinding, sehingga itu membuat siswa menyandarkan tubuhnya ke dinding kelas. Namun, hal-hal tersebut dapat diatasi, yaitu dengan beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi kejenuhan belajar siswa. Yang pertama, yaitu penerapan metode variatif. Guru dapat menerapkan metode active learning agar tercipta suasana pembelajaran efektif dan menyenangkan di dalam kelas. Yang kedua, yaitu memberikan tugas kepada siswa. Guru dapat memberikan tugas kepada siswa dengan membuat pertanyaan dan jawaban. Misalnya, menugaskan siswa membuat peta konsep tentang perjalanan sejarah, membentuk kelas diskusi, presentasi, dan memberikan tugas untuk mencari info lebih melalui media cetak ataupun media elektronik. Yang ketiga yaitu peningkatan perhatian guru terhadap siswa. Guru dapat memberikan motivasi yang mana nantinya menimbulkan rasa semangat siswa mengikuti proses pembelajaran. Ataupun guru juga bisa memberikan apresiasi kepada siswa yang mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang keempat, pembelajaran di luar kelas. Dengan belajar di lingkungan luar kelas dapat menghilangkan rasa jenuh siswa saat belajar, karena siswa juga dapat menghirup udara segar. Contohnya yaitu melakukan proses pembelajaran di perpustakaan, gazebo, musola, ataupun aula. Yang kelima yaitu menambah sumber bacaan atau referensi pembelajaran SKI. Untuk referensi materi SKI bisa didapatkan misalnya melalui CD pembelajaran SKI yang sesuai dengan materi yang terdapat dalam standar kompetensi lulusan atau SKL. Guru juga bisa memanfaatkan teknologi internet untuk mencari materi atau dengan video ataupun film yang berkaitan dengan materi pembelajaran SKI. Selanjutnya yaitu kelebihan penelitian ini. Yang pertama, jurnal tersebut memiliki abstrak 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Yang kedua, dengan adanya abstrak pada jurnal tersebut dapat membantu para pembaca untuk mengetahui maksud dan tujuan peneliti. Yang ketiga, penggunaan bahasanya cukup sederhana, sehingga akan memudahkan para pembaca untuk memahami isi jurnal. Yang keempat, peneliti berhasil menemukan masalah-masalah yang terjadi pada siswa ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas dan juga faktor penyebabnya. Yang kelima, yaitu peneliti berhasil menemukan usaha yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi kejenuhan belajar siswa. Yang keenam, yaitu jurnal ini dapat diterapkan oleh para guru untuk mengatasi kejenuhan belajar yang dialami oleh peserta didiknya. Yang selanjutnya yaitu mengenai kekurangan penelitian. Yang pertama, pada bagian abstrak belum dijelaskan mengenai metode penelitian yang dipakai oleh penulis. Jadi di sini penulis tidak mencantumkan atau tidak menjelaskan mengenai metode penelitian apa yang dilakukan atau yang dipakai oleh penulis. Yang kedua, pada bagian pendahuluan, peneliti belum menjelaskan secara rinci mengenai field research atau penelitian lapangan. Jadi di sini peneliti menggunakan penelitian lapangan, namun di sini peneliti hanya mencantumkan saja, tidak menjelaskan secara rinci. Yang ketiga,
Pada bagian pendahuluan juga, peneliti belum menjelaskan secara rinci mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Di sini peneliti menggunakan pendekatan psikologi belajar, namun di sini peneliti belum menjelaskan secara rinci apa itu pendekatan psikologi belajar. Yang keempat, penelitian ini hanya dilakukan pada satu tingkatan kelas saja, yaitu pada kelas 11 MAN. Jadi, tidak tahu seperti apa hasilnya apabila diterapkan atau dilakukan pada kelas lain, pada tingkatan kelas lain. Yang kelima, peneliti belum menjelaskan secara rinci mengenai metode active learning yang terdapat pada usaha yang digunakan untuk mengatasi kejenuhan belajar siswa. Dalam salah satu usaha yang digunakan untuk mengatasi kejenuhan belajar siswa ini, peneliti menggunakan metode active learning. Tapi di sini peneliti belum menjelaskan secara rinci seperti apa metode active learning itu. Yang keenam, di dalam jurnal, peneliti tidak menunjukkan alasan pemilihan objek penelitian. Jadi, peneliti tidak menunjukkan mengapa memilih kelas 11 MAN ini sebagai objek penelitian. Yang terakhir yaitu mengenai diskusi atau rekomendasi. Penelitian dalam jurnal ini membahas mengenai faktor kejenuhan belajar terhadap mata pelajaran SKI. Nah, di dalamnya terdapat beberapa faktor-faktor penyebab kejenuhan belajar yang ditemui di kelas. Secara umum, faktor-faktor tersebut sering terjadi pada siswa. Nah, sikap siswa kelas 11 terhadap kejenuhan belajar yang ditemui pada saat jam pelajaran SKI ini sebenarnya juga sering terjadi pada semua tingkatan atau pada semua jenjang kelas, bahkan pada mata pelajaran selain mata pelajaran SKI. Hal ini memberikan keuntungan untuk para pendidik, terutama pendidik yang mengajar mata pelajaran SKI, karena bisa mengamati sikap siswa dan mengantisipasi apabila ada permasalahan yang seperti ini. Namun di sini tidak hanya memberi keuntungan kepada pendidik mata pelajaran SKI saja, tetapi pada mata pelajaran lain apabila ditemukan permasalahan yang sama, karena di sini juga dicantumkan beberapa aktivitas-aktivitas siswa yang dilakukan pada saat mengalami kejenuhan pada saat pembelajaran. Dan juga dilengkapi dengan usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh pendidik untuk mengantisipasi atau mengurangi bahkan menghilangkan apabila terjadi permasalahan yang seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.